Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur sekali kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati kita untuk mau duduk bersama belajar mengenai agama Allah Subhanahu wa taala ini, yang telah menggerakkan diri kita untuk memiliki kekuatan sehingga dapat melangkahkan kaki belajar bersama, dan mudah-mudahan ini menjadi penguat kita bahwa sesungguhnya harapan itu senantiasa ada dan seorang mukmin tidaklah patut untuk berputus asa dari rahmat Allah. Tentang pentingnya harapan, tentang pentingnya roja, setelah kita berbincang tentang keutamaan dan pentingnya takut, mari kita lanjutkan perbincangan kita masih dari kitab A'malul Qulub yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Munajjid. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah mabad. Kita lanjutkan membaca kitab A'malul Qulub karya Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Kita masuk di bab Ar-Raja. Kata beliau, musannif hafizahullah ta'ala di muqaddimah, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du, fa inna roja'a daruriyun lisairi ilallah. Sesungguhnya roja atau harapan itu daruriyun, sesuatu yang sangat dibutuhkan, sangat penting lisairin, bagi seluruh lisairil makhlukillah, bagi seluruh makhluknya Allah, ilallah, untuk menuju kepada Allah. Wal abid, dan seorang hamba li rabbihi lau faraqahu lahdatan talifa au kada yatlafu. Seorang hamba itu kepada Robnya, jika dia berpisah sekejap saja gitu ya, itu maka talifa, yaitu halaka atau fasada, atau kada yatlafu, nyaris dia itu binasa. Li'anal muslima yaduru haluhu baina dambin yarju ghufranahu. Karena seorang muslim itu keadaannya dia berkisar di antara dosa, kemudian ketika dia berdosa maka dia berharap kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa aibin, juga ketika dia ada aib, yarju islahahu, dia berharap agar Allah yang memperbaiki aibnya itu. Wa amalin solihin, ketika dia beramal soleh, yarju qabulahu, dia berharap agar Allah menerima amal solehnya itu. Wa istiqomatin, dan jika dia dalam keadaan istiqomah, wa hidayatin, dalam keadaan mendapatkan hidayah, yarju, dia berharap khusulaha wa sabataha, agar kemudian hidayah dan keistiqomahannya itu bisa subut, bisa kokoh, bisa tetap menetap pada dirinya. Wa qurbin, dan ketika seorang hamba itu dekat dengan Allah, minallah, qurbin minallah, yarjul wusula ilaihi, dia berharap agar kedekatannya itu bisa menyampaikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah bentuk-bentuk pengharapan seorang hamba kepada Rabb-nya. Walidzalika, kan karena itu, kana roja'u min aqwal asbabi allati tu'inul mar'a ala sairi ila rabbih. Karena itu roja atau pengharapan itu adalah sebab yang paling kuat yang bisa membantu seseorang untuk berjalan menuju kepada Rabb-nya. Wasabati alat din, dan dia bisa kokoh di atas agama ini. Walasiyama fi misli hadar zaman, terutama di zaman seperti sekarang ini, yaitu zamanil fitan, ketika zaman dipenuhi dengan fitnah, wasyahawat, juga syahwat, wal mihan, mihan adalah bala wal syiddah. Walidzalika, dan karena itu, karena roja, harapan atau roja itu min aqwalil asbabi, itu adalah termasuk sebab yang paling kuat, allati tu'inu al-mar'a alas sairi ila rabbih, yang bisa menolong, yang bisa membantu seorang untuk berjalan menuju Rabb-nya. Wasabati alal din, dan kokoh di atas agama. Walasiyama, terutama fi misli hadaz zaman, di zaman seperti sekarang ini, zamanil fitan, yaitu zaman yang penuh dengan fitnah, wasyahawat, dan syahwat, wal mihan, mihan adalah al-bala wasyiddah, yang penuh dengan ujian dan kondisi yang sangat berat. Wasyubuhat, juga penuh dengan syubhat. Wala buddha, maka tidak diragukan lagi, min fahmi roja'i fahman sahihan, pemahaman yang benar terhadap roja dengan paham yang sahih itu, hatta nakuna min ahlihi, hingga kita bisa menjadi ahlu roja. Fa in lam nafhamhul fahma sahiha kunna min ashabil amani.
Kenapa demikian? Karena kalau kita tidak bisa memahami paham roja ini dengan paham yang sahih, maka dikhawatirkan kita akan menjadi ashabul aman, yaitu orang yang berangan-angan kosong. Itulah diantara urgensi yang dibawakan oleh Syekh, kenapa kita perlu membahas masalah roja ini. Nas'alullaha taufiqa wassadat innahu sami'un mujibun. Kita mohon pada Allah taufik, kemudahan, petunjuk, dan jalan yang lurus, karena sungguhnya Allah Maha mendengar, Allah Maha menjawab permintaan. Dan kita masuk di pembahasan yang pertama, yaitu ta'rifur roja. Kita akan langsung masuk ke ar-roja istilahannya, yaitu roja menurut makna istilah. Roja menurut makna istilahnya adalah ta'liqul qalbi bi mahbubin yahsulu halan, yaitu terikatnya hati terhadap sesuatu yang dicintai sehingga yahsulu halan, yaitu fi khalil ijtihadi li yahsula mahbuban. Artinya dia berada pada kondisi bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang dia cintai. Jadi terikatnya hati pada sesuatu yang dia cintai, kemudian membuat dirinya itu melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang dia cintai. Itu makna roja secara istilah. Wakila, maka kemudian dikatakan huwa, yaitu roja irtiyahul qalbi li intidhari mahbubin mutawaqqi'un. Irtiyahul qalbi, yaitu senangnya hati, li intidhari mahbubin, untuk menunggu sesuatu yang dia cintai, mutawaqqi'un, itu terjadi. Jadi kondisi hati, dia merasa senang, dia merasa ada harapan untuk menanti sesuatu yang dia inginkan, sesuatu yang dia cintai itu terjadi. Walabuta an yakuna lahu sababun, dan tidak diragukan lagi untuk mendapatkan atau menggapai yang dia inginkan itu terjadi, maka dia memiliki sebab. Jadi yang perlu kita garis bawahi ada an yakuna lahu sababun, itu ada sebabnya. Ini yang akan membedakan antara roja dengan tamani, dengan angan-angan kosong. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menjelaskan ar-roja, yang dimaksud dengan roja adalah wa imtidadul qalbi, yaitu terbentangnya hati, lapangnya hati, wa mailuhu ilal mahbubi, dan kecondongan hati kepada sesuatu yang dia sukai. Munqati'an amma yaqta'uhu anhu, dan dia terputus dari segala sesuatu yang memutus dari yang dicintai itu. Jadi kata Ibnu Qayyim, sekali lagi, harapan atau roja adalah lapangnya hati, terbentangnya hati pada sesuatu yang dia cintai, ada kecondongan ke sana, dan kemudian terputus dari perkara yang bisa menghalangi cintanya atau keterikatan hati pada sesuatu itu. Waqala itu, kata beliau rahimahullah juga, ar-roja, yang dimaksud dengan roja adalah hatin yahdul qulubu ila biladil mahbubi wa huwa Allahu wa darul akhirah, yaitu kecondongan, hatin yaitu mailun, kecondongan hati kepada biladil mahbubi, negeri yang dicintai. Biladil mahbubi juga bermakna ghayatil mahbubi, tujuan yang diharapkan, yang diinginkan, yaitu siapa? Yaitu apa? Yaitu Allah wa darul akhirah. Wa yutayyibu laha asiru, dan kemudian memperbaiki atau memperbagus jalan menuju ke biladil mahbubi tersebut, atau ghayatil mahbubi tersebut, tujuan yang diharapkan. Jadi semakin jelas bahwa harapan itu ada kecondongan hati pada sesuatu yang dicintai, yang diinginkan, kemudian juga ada upaya untuk sampai ke yang diinginkan itu. Wakila, dikatakan juga huwal istibsyaru bi judi wa fadli rabbi tabaraka wa ta'ala. Istibsyar itu ada perasaan gembira, bi judi dengan kedermawanan, wa fadli dan karunia rabbi, yaitu karunia Allah tabaraka wa ta'ala, wal irtiyahi dan rasa senang, li mutolaati karomihi subhanahu wa ta'ala, dan ada rasa senang, ada rasa semangat untuk memperhatikan, melihat kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakilah dikatakan juga huwa siqatu biju dirabbi ta'ala, yaitu yakin, adanya keyakinan atau iktimadu biju di rabbi ta'ala, ya,
ada rasa yakin, ada rasa bersandar terhadap kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna harapan. Waraja, dan makna yang lain adalah ta'alluqul qalbi billahi subhanahu wa ta'ala, terikatnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala, wal istibsyaru bijudihi wa fadlihi, dan rasa gembira, rasa senang terhadap kedermawanan Allah dan karunia Allah. Wal irtiyahu li mutala'ati karomihi wa minnatihi, dan perasaan puas, perasaan senang untuk melihat atau memperhatikan kemuliaan Allah dan karunia Allah Subhanahu wa taala, terhadap karunia dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Buat itu roja, dan beliau bawakan yang berlawanan dari roja, yaitu yaksu. Jadi kita akan mengetahui bahwa untuk mengetahui satu definisi kadang bisa dilihat dari lawannya. Jadi selain definisi yang makna kata juga bisa diketahui semakin jelas ketika kita ketahui lawannya. Jadi yang dimaksud dengan ditu roja atau lawan dari roja yaitu al-yaksu, putus asa. Allati huwa tadzakkuru fawati rahmatillah, yaitu mengingat-ingat sesuatu yang luput dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu mengingatkan kita pada sesuatu yang luput dari rahmat Allah taala. Wa qat'ul qalbi an iltimasiha, dan terpotongnya atau terputusnya hati dari iltimasiha, yaitu dari mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa maksiatun, dan yaksu atau putus asa itu masuk kategori maksiat, kata beliau. Apa dasarnya? Yaitu firman Allah Ta'ala melalui lisan Yakub alaihissalam kepada putra beliau, katanya, wala tai'asu min rauhillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Inau la yai'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun, karena sesungguhnya tidaklah berputus asa dari kasih sayang dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang ingkar pada Allah, orang-orang kafir. Karena itu dari sini kemudian dikatakan bahwa berputus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah itu adalah maksiat. Dan berikutnya kita masuk di al-farqu baina roja wa tamani. Perbedaan antara roja harapan dan angan-angan kosong. Labudda min tafriqi baina roja'i wa tamani li'anna katsira minan nasi yadunnu annahu rajin rahmatar rabbihi wa huwa fil haqiqati la yamliku illa mujarratun amaniyin laisat bi raja'in sar'an. Kenapa kita perlu membahas ini? Karena tidak diragukan lagi ada perbedaan mendasar antara roja dengan tamani, ada antara harapan dengan angan-angan kosong. Karena banyak dari manusia yang menyangka bahwa dia itu adalah orang yang roja, orang yang berharap kepada rahmat Allah Ta'ala. Akan tetapi secara hakikat bahwa dia itu tidak memiliki, kecuali ternyata itu hanyalah angan-angan kosong. Jadi tidak ada harapan pada dirinya, yang ada itu sebenarnya adalah angan-angan kosong. Dia tidak tahu membedakan mana harapan, mana angan-angan kosong. Jadi itu bukan termasuk roja secara syar'i. Wal farqu bainahuma, nah, perbedaan di antara keduanya, anna tamaniya yakunu ma'al kasali. Tamani, angan-angan kosong, itu ada bersama kemalasan. Dia lahir, dia hadir bersama kemalasan. Fala yasluku sahibuhu tariqal juddi wal ijtihadi. Maka orang yang berangan-angan kosong itu tidaklah melangkah di jalan upaya dan upaya upaya yang sungguh-sungguh. Wa amar roji, adapun harapan roji, orang yang berharap, fahuwa, maka dia alladzi yarjul khaira ma'a badlil asbabi. Adapun orang yang benar-benar memiliki pengharapan yang sahih secara syar'i adalah dia yang berharap atau mengharapkan kebaikan dan disertai atau diiringi dengan upaya melakukan sebab yang bisa mendatangkan harapan tersebut. Dan ini perlu kita garis bawahi di sini. Ini secara ringkas yang dibawakan penulis, perbedaan antara roja dan tamani. Perbedaan antara orang yang berharap secara syar'i dan orang yang berangan-angan kosong. Kalau ada orang atau
anak muda ditanya apa cita-citamu, terus dia bilang sesuatu, pengen jadi ini atau pengen mencapai sesuatu, dan dia hanya bilang tidak menunjukkan kesungguhan dan tidak menunjukkan upaya serius menuju apa yang dia sampaikan itu, maka sebenarnya itu disebut tamani, angan-angan kosong, bukan roja. Bukan roja. Dan banyak yang seperti itu kan, maksudnya ya berandai-andai. Dan dia mengatasnamakan husnudzon. Nanti ada juga pembahasannya. Jadi dia mengatakan, saya berhusnudzon bahwa Allah itu Maha Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bahkan dibawakan nanti oleh Syekh, ada orang-orang yang kamu itu jangan terlalu takut melakukan dosa. Kamu itu berarti underestimate terhadap Allah yang Maha Pengampun. Jadi begitu. Itu ada call yang seperti itu. Yang secara ini kalau ini dengan bahasa saya, tapi nanti dibawakan oleh beliau, ada yang punya keyakinan seperti itu, sehingga yang memang Allah ciptakan kita untuk berdosa, ya jangan takut-takut, itu Allah itu Maha Pengampun. Nah, itu katanya dia berhusnudzon pada Allah Ta'ala. Dan disitulah menariknya para ulama senantiasa didahului dengan pembahasan secara rinci, tuntas dan matang mengenai takrifnya, definisinya, sehingga dengan demikian tidak mudah tergoyahkan oleh ungkapan-ungkapan yang seolah-olah bermiripan. Lemahnya pemahaman, mudah rusaknya pemahaman disebabkan menyebut istilah tetapi tidak mendalaminya, sehingga nanti akhirnya orang menyamakan antara roja dengan, misalnya dia mengatakan kamu adalah apa yang kamu pikirkan, padahal yang dia anggap berpikir pun nggak mikir sebenarnya, cuma angan-angan saja. Nah, ini kan yang membedakan, Masya Allah. Kita lanjutnya. Qala Munawi rahimahullahu atamani matmumun. Kata Munawi rahimahullah, atamani atau angan-angan kosong itu sesuatu yang tercela. Wa amar roja'u fa mahmudun. Adapun roja atau harapan itu adalah sesuatu yang terpuji. Li'anna tamaniya yufdi bisahibihi ilal kasali. Karena apa? Tamani, angan-angan kosong itu akan menuntun pelakunya kepada sesuatu sikap malas. Bikhilafi roja, berbeda dengan roja. Fa'inahu ta'liqul qalbi bi mahbubin yahsulul halan. Karena roja itu terikatnya hati dengan sesuatu yang dia cintai, tapi kemudian membuat orang itu kemudian melakukan ijtihad, upaya yang sungguh-sungguh li yahsula mahbubin, untuk mendapatkan sesuatu yang dia harapkan tersebut. Jadi ini jelas perbedaannya. Qala Al-Ghazali rahimahullah, kata Imam Ghazali, warroja'u yakunu alal aslin. Roja itu ada di atas asal, maksudnya roja itu terbangun di atas sebuah dasar, ada landasannya. Watamani, adapun tamani, angan-angan kosong, la yakunu alal aslin. Dia itu tidak memiliki fondasi, tidak memiliki asal. Kalau roja, harapan, itu ada dasarnya. Ada dasarnya. Situ ada asbab yang dilakukan untuk kemudian punya alasan berharap pada Allah Ta'ala. Adapun angan-angan kosong itu ya berangkat dari kemalasan itu, sehingga sebenarnya angan-angan kosong itu tidak punya landasan. Fal abdu, maka seorang hamba, idza ijtahada fi ta'ati yaqulu, kemudian ketika hamba itu bersungguh-sungguh di atas ketaatan kepada Allah, dia berkata, arju an yaqbalallahu minni hadal yasiru. Aku berharap agar Allah menerima dariku upaya yang sederhana ini. Wa yatimmu hada taqsira wa ya'fu. Kemudian Allah sempurnakan kekurangan dan Allah ampuni. Seorang hamba, saya sekali lagi ini penting kita perhatikan, kata Imam Ghazali, kalau seorang hamba itu kemudian dia bersungguh-sungguh di atas ketaatannya, dia kemudian punya harapan agar Allah menerima apa yang dia lakukan berupa ketaatan yang mungkin tampak sederhana. Dan kemudian dia berharap bahwa Allah akan menyempurnakan kalau ketaatannya itu ada yang kurang dan Allah akan mengampuninya. Jadi harapan dia itu dibangun di atas sebuah dasar karena dia sudah melakukan upaya yaitu berupa ketaatan. Wa asanadon, dan kemudian dia memperbagus atau memperbaiki prasangka kepada Allah Ta'ala. Fahada rojaun. Maka ini adalah juga bentuk harapan. Wa amma idza ghafala, adapun jika dia itu lalai, wa taraka ta'ata, dia meninggalkan ketaatan,
wa irtakabal ma'asi, bahkan dia melakukan kemaksiatan, walam yubali bi wa'dillahi wala wa'itihi, dia tidak peduli dengan janji Allah juga dengan ancaman Allah, summa akhadha yaqulu arju minhul jannah, tapi kemudian dia mengatakan aku berharap dari Allah surga, wan najata minan nar, dan keselamatan dari api neraka, fahadihi umniyatun, maka kata beliau ini termasuk angan-angan kosong, la ta'ila tahtaha, tidak ada faedahnya sama sekali. Samaha, meskipun dia itu menamainya rojaan, dia menamainya ini harapan, wa husnudon, ini juga dinamai husnudon, maka pada hakikatnya itu bukan harapan juga bukan husnudon. Wadhalika khotoun wa dolalun, kata beliau. Ini adalah sebuah kesalahan dan sikap yang sesat, yang keliru. Jadi seperti itu gambaran atau perbedaan antara rojak dan tamani yang dibawakan dikutip dari Imam Al-Ghazali. Dan waqad bayanallahu azza wa jalla anna roja al-mu'minina mashubun bi amalin. Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya roja atau harapan seorang yang beriman itu mashubun bin amalin, itu disertai dengan amal, ditemani, disertai, diiringi dengan amal. Faqala subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innal ladina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladina hajaru, dan mereka yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah, ulaika, mereka itulah yarjuna rahmatallah, yang berharap kasih sayang Allah, yang mengharap kasih sayang Allah. Wallahu ghafurun rahimun, dan Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Fa'aminu, maka kata beliau, fa'aminu awalan, maka beriman ini adalah yang permulaan, pertama kali. Summa hajaru, kemudian hijrah. Sebagaimana kita pahami bahwa mana hijrah itu di mana awalnya adalah intiqalu min baladil kufar ila baladil muslim. Nah, kemudian dijelaskan para ulama, ya sekarang kita mengambil ibrahnya adalah intiqalu minal jahiliyah ilal huda, atau minal syarri ila khairi, dan seterusnya. Jadi berpindah dari kebodohan menuju petunjuk, berpindah dari keburukan menuju kebaikan. Summa jahadu fisabilillah, kemudian dia berjihad fisabilillah. Wa ba'da hadhil a'mali shalihatil kabiratil 'azimati, kata beliau. Nah, baru setelah amal-amal soleh yang besar, yang agung ini, bayyana anahum, Allah jelaskan bahwasanya orang-orang yang melakukan tadi itu beriman, kemudian berhijrah, kemudian berjihad, maka mereka itu adalah yarjuna rahmatallahil ghafurir rahimi. Itu mereka lah orang yang berharap kasih sayang Allah, ampunan Allah, dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harapan, ya maksudnya dari sini kita tahu bahwa Allah itu menyebut orang-orang yang berharap adalah yang sungguh-sungguh mengharapkan kasih sayang Allah adalah orang-orang yang tadi itu beriman, berhijrah, berjihad fisabilillah, dan semua ini adalah upaya dan ini adalah amal soleh. Dan terakhir dari pembahasan kita pagi ini, kita akan baca ayat berikutnya. Wa qala ta'ala fi dammil tamani. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan tercelanya tamani atau angan-angan kosong. Laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab. Jadi laisa, kata laisa ini kalau dijelaskan dari tafsir Syekh As-Sa'di, kata beliau laisal amru wal najatu wat tazkiyatu. Jadi bukan keselamatan, juga bukan tazkiyah, bukan pensucian, itu bi amanikum, itu dengan angan-angan kalian. Jadi keselamatan, tazkiyah, mensucikan diri dari dosa-dosa itu bukan dengan angan-angan kalian. Wala amani ahlil kitab, juga bukan berdasarkan angan-angan kosong ahlul kitab. Man ya'mal su'an yujza bihi, kata Allah, siapa yang beramal keburukan dia akan dibalas sesuai dengan keburukannya itu. Wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasiran, dia tidak akan mendapatkan selain Allah wali penolong dan nasiran penolong. Ini adalah celaan dari Allah kepada orang-orang yang berangan-angan kosong. Jadi bersihnya seseorang itu dari dosa, selamatnya dia dari azab Allah, itu bukan karena angan-angan kosong kalian, juga bukan angan-angan kosong ahlul kitab.
Maka kata Allah ditegaskan lagi, siapa yang beramal keburukan ya dia akan mendapatkan balasan sesuai dengan keburukannya itu. Meskipun dia seperti tadi dikatakan, saya berhusnudon pada Allah. Itu kayak orang Bani Israel ya, yang bilang, atau orang Yahudi yang bilang, ya nanti masuk neraka kami, tapi cuma sebentar, berapa hari, habis itu ya keluar. Jadi itu angan-angan kosong mereka. Jadi siapa yang melakukan keburukan, mereka akan mendapatkan balasan sesuai dengan keburukannya itu. Dan di surat-surat yang lain juga dijelaskan kan Allah, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarahu. Jadi kalau kemudian atas nama husnudon kepada Allah, apalagi mengatakan Allah itu Maha Pengampun, kamu itu jangan underestimate, meskipun kita itu melakukan dosa apapun nanti Allah namanya Maha Pengampun. Wah, ini bahaya sekali kalau sampai meyakini hal seperti itu. Juga Maha tersiksa. Iya, syadidul iqab. Makanya beliau, para ulama kita itu selalu menyandingkan pembahasan khauf dan roja. Nah, karena nanti juga dijelaskan ketika seorang itu ada kecondongan kepada bermudah-mudahan, maka dia harus banyak membaca khauf. Sehingga kemudian ada sisi yang penyeimbang. Nah, ketika dia itu dominan rasa takutnya, dia bacalah roja. Sehingga kemudian dia imbang. Karena ketika dua hal ini tidak seimbang, khauf itu akan membuat dia putus asa, dia membuat menjadi kaku, keras mungkin ya, karena penuh dengan ketakutan, sehingga cenderung saklek misalnya, atau dia malah justru putus asa karena didominasi rasa takut. Nah, kata ulama, maka kalau dalam kondisi seperti itu baca hal-hal yang berkaitan dengan roja sehingga seimbang. Sebaliknya kalau orang itu geleleng, tenang saja, santai men. Kita Allah itu Maha Pengampun. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Udah, santai aja. Nah, itu justru harus membaca khauf. Karena bahaya ini orang seperti ini. Gitu. Jadi ini di antara yang kita baca pagi ini, mudah-mudahan sebagai pengantar pembahasannya bisa memberikan gambaran secara umum bahwa roja ini adalah sesuatu yang dibangun di atas dasar, ada landasannya, dan ada asbab-asbab yang mesti dilakukan sehingga kita patut menyebut bahwa kita itu adalah orang yang berpengharapan pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Allah bahwa yang disebut orang yang berharap kepada kasih sayang Allah adalah orang yang beriman, kemudian hijrah, kemudian berjihad fi sabilillah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur sekali kita kepada Allah yang Allah mampukan kita untuk belajar sampai selesai di saat ini, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala karuniakan kepada kita kemauan untuk tetap belajar di waktu-waktu berikutnya di sisa umur kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah Ta'ala jadikan sebagai ilmu yang manfaat, Allah Ta'ala karuniakan rezeki kefahaman kepada kita, dan Allah Ta'ala barokai apa yang kita lakukan hari ini bagi diri kita, keluarga kita, keturunan kita, maupun sahabat-sahabat kita. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.